Halo teman-teman, kembali kita melanjutkan pelajaran kita. Kita sekarang masuk di pelajaran dasar bagian yang kedua. Kalau video yang lalu kita sudah belajar tangan kanan, sekarang kita akan belajar tangan kiri. Buat teman-teman yang bergabung, baru pertama kali bergabung dengan video ini, pastikan teman-teman sudah menyaksikan video saya bagian yang pertama, yaitu belajar gitar akustik dari nol bagian yang pertama. Dan pastikan juga teman-teman yang baru bergabung juga untuk subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, kita mulai pelajaran kita kali ini. Oke teman-teman, pertama-tama di bagian kedua ini kita belajar mengenal nada-nada yang ada di kolom-kolom ini. Nada-nada yang ada di senar 6, 5, dan 4. Berikut nada-nada yang ada di kolom ini. Ya, pertama, kalau kita lepas senar 6, itu namanya E. E rendah. Nada terendah di gitar ini adalah E. Ya. Lalu senar kelima itu namanya A. Lalu senar keempat dilepas namanya D. Namanya D. Oke, kita mulai sekarang menjelajah fretboard atau menjelajah kolom. Oh ya teman-teman, untuk jari-jari ini kita beri nama jari 1, jari 2, jari 3, jari 4. Jari 1, jari 2, jari 3, jari 4. Oke. Nah, kita mulai. Pertama bunyikan senar 6 dilepas, ini namanya E. Lalu jari 1 kita menekan kolom 1, ini namanya F. Lalu jari 3 kita menekan kolom 3 senar 6, ini namanya G. Ini namanya G. Lalu lepas senar kelima, namanya A. Lalu siapkan jari 2 kita menekan senar 5 kolom kedua, namanya B. Lalu dengan jari ketiga, tekan kolom ketiga senar 5, namanya C. Lalu dilepas senar keempat, namanya D. Lihat, kita ulang lagi. E, los atau lepas, lalu F, G, A, B, C, D. Nah, ini adalah nada-nada yang wajib teman-teman hafalkan, teman-teman ketahui. Karena dari nada-nada inilah kita akan membuat bass dari chord atau kunci. Ya, jadi pastikan teman-teman menguasai ini terlebih dahulu dan hafal sehafal-hafalnya. Ya, jadi not-not yang tadi wajib dihafal karena adalah basic dasar dari chord atau kunci. Berikutnya, kita akan masuk ke yang namanya adalah chord. Orang menyebutnya kunci. Yang pertama kita akan belajar adalah chord C. Nah, diagramnya seperti ini. Inilah chord pertama yang harus teman-teman kuasai. C namanya. Cara membuat chord adalah seperti ini. Teman-teman harus dibuat dari atas seperti ini. Kalau jari 3 di kolom 3 senar 5, lalu jari 2 di kolom 2 senar 4, lalu jari 1 di kolom 1 senar 2. Lalu bunyikan dari senar 5 sampai ke bawah menggunakan jempol saja. Nah, mengapa kita mulai dari senar 5? Kan kita sudah belajar tadi fretboard, ya. Jadi fretboard itu adalah kepala dari chord. Nah, karena ini adalah chord C, kita sudah belajar tadi E, F, G, A, B, C. Nah, jadi makanya chord ini dinamakan C. Ya. Jadi chord itu adalah perpaduan beberapa nada dibunyikan bersama-sama. Yaitu namanya chord atau kunci. Ya, ini namanya C. Cara membuat chord apapun itu harus dimulai dari atas dulu, dari kepala. Jadi teman-teman yang baru pertama kali belajar, bagus sekali untuk membiasakan diri mulai dari atas ke bawah. Ya. Oke, jadi caranya
Dari atas dulu ke bawah. Ini jangan dari bawah ke atas. Oke? Sekali lagi jangan dari bawah ke atas, tapi pastikan dari atas ke bawah. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita belajar main musik, main gitar, itu kan pasti main kepalanya dulu. Misalkan gini. Nah, jadi kepala diselamatkan dulu, ya, baru kita selamatkan badan. Sisanya kepala, badannya maaf. Ya, oke. Ini C. Ya, oke teman-teman. Nah, lalu teman-teman, berikutnya kita belajar A minor. Sangat mudah belajar A minor. Kita lepaskan jari satunya, jari 3 kita diangkat, lalu taruh di bawah jari 2. Ulangi ya. C ini, kita mulai dari C, kita bisa pakai C sebagai patokannya, sebagai sumber chordnya. Berarti C, angkat jari 3-nya, taruh di bawah jari 2. Nah, inilah A minor. Oke, teman-teman. Ya, jadi ini adalah A minor. Buatnya mudah. Kalau teman-teman hanya bisa C, teman-teman bisa pindahkan jari 3-nya ke bawah. Ini A minor. Oke. Nah, pastikan teman-teman kalau membuat chord baru, teman-teman harus dibiasakan seperti ini. Untuk semua chord ya, nanti kalau teman-teman membuat chord baru atau pertama kali menemukan chord baru, memainkan chord baru, teman-teman pertama adalah teman-teman buat dulu dari atas ke bawah kayak tadi saya. Coba teman-teman kepalkan tangan, kepalkan dulu supaya tidak perlu pakai tenaga, cukup kepalkan saja. Lalu pasang lagi. Bongkar lagi, kepalkan dan pasang lagi. Bongkar, pasang lagi. Ya, lakukan itu 10 kali minimal. Teman 1, 2, 3 dan selanjutnya sampai 10 kali. Termasuk C yang tadi. Ya, lalu pindah ke A. Oke, mulai dari mana A? Mulai dari senar 5. Kenapa di senar 5? Ingat kita sudah belajar fretboard tadi. E, F, G, A. Ini A. Jadi mulai dari sini. Oke teman-teman ya. Jadi ini C atau C mayor, disebut juga C mayor. Kalau mayor hanya menyebutkan nama awalannya aja, C. Lalu A minor. Udah ya teman-teman, yang begini dan A minor. Oke. Nah, teman-teman, dari 2 chord ini kita bisa padukan pelajaran video yang pertama, pelajaran kita yang pertama di video yang pertama itu dengan pelajaran kita yang sekarang. Kita sudah belajar tangan kanan. Nah, teman-teman, kita coba padukan pelajaran tersebut. Ingat, ada latihan pertama yaitu di tangan kanan. Di bagian pertama adalah P-I-M-A. Teman-teman masih ingat? P-I-M-A. Nah, teman-teman bisa pakai itu. P-nya menggunakan kepala chord tersebut. Kalau C, berarti kepala chordnya C. Dari mana menemukan kepala chordnya? Pertama, lihat namanya C, berarti bassnya adalah C. Nah, dari mana C ini ada? Dari pelajaran fretboard yang kita belajar tadi di awal. Ini C. Nah, jadi teman-teman belajar dari sini, P-nya. P-I-M-A. Ingat pelajaran yang waktu itu? Oke. Mainkan 2 kali, lalu pindah ke A minor tadi. Oke, jadi teman-teman bisa latihan seperti ini. P-I-M-A, P-I-M-A, pindah. Ya. Oke, pindah lagi. Teman-teman bisa coba dengan variasi yang lain, latihan yang kedua tangan kanan. Di video yang lalu ada seperti ini, P-I-M-A-M-I. Bisa dicoba seperti itu. Ingat P-nya di senar 5 karena kepala C dan kepala A itu di senar 5 berdasarkan fretboard yang kita latih tadi. Ya. Nah, teman-teman bisa juga latihan yang oke. Atau latihan yang P ami-ami. Oke, ya tentu tidak terlalu sulit. Yang sulit adalah mungkin kalau teman-teman baru pertama kali memegang gitar, suaranya mungkin ada, mungkin ya.
karena daya tekan teman-teman belum kuat, belum terlatih untuk menekan. Nah teman-teman, jangan kaget kalau jari teman-teman ini akan mengeras nanti. Untuk awal-awal teman-teman yang baru pertama kali belajar gitar, mungkin tergantung daya tahan jari orang kan berbeda-beda ya. Ada sampai keluar jendulan air di sini. Teman-teman tolong jangan dipecahkan. Sudah teman-teman berhenti dulu main gitarnya sampai dia kembali normal ya. Jangan dipaksakan. Oke teman-teman. Jadi teman-teman nanti akan ada perubahan di jari teman-teman. Jangan kaget ya, walaupun tidak kelihatan, tapi kalau teman-teman tekan jari saya ini cukup keras ya, cukup keras. Oke, dalam bahasa di sini sih nggak tahu tempat lain itu namanya kapalan ya. Kita akan jadi keras. Oke. Ya, kita lanjut. Kita sudah belajar C dan A minor tadi. Sekarang kita akan belajar chord berikut adalah D minor. Saya menyebut D minor adalah adiknya A minor. Ya, kalau A minor tadi adalah bentukan dari C, nah kalau sekarang adalah D minor, adiknya A minor. Kenapa sebut adiknya A minor? Karena dia ada di bawah A minor. Jadi teman-teman cukup turunkan ke bawah, ya turunkan satu senar semua, turun, turun, turun. Saya ulang sini, ya turun, turun, turun. Nah, lalu jari 3 teman-teman digeser 1 fret. Nah, jadi seperti ini. Saya ulangi cara buatnya. Teman-teman kalau hanya hafal A minor bisa turun lalu geser. Lalu sekarang teman-teman lakukan bongkar pasang untuk mengingat posisinya. Bongkar, pasang lagi. Bongkar, pasang lagi. Bongkar, pasang lagi. Lakukan itu minimal 10 kali. Setelah itu coba teman-teman gabungkan dengan chord sebelumnya, yaitu A minor. Ya. Lalu D minor. A minor. D minor. A minor. Terus teman-teman lakukan seperti ini. Nah, sekarang di mana letaknya P atau bassnya D minor kepalanya? Yaitu ada di senar 4. Dari mana? Dari pelajaran fretboard tadi. E, F, G, A, B, C, D. Nah, dari sini kita dapatkan kepala D minor ada di senar 4. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, nah teman-teman bisa latihan seperti yang tadi. A minor, cobain. Coba lagi. Ya, coba dengan variasi yang lain. P, I, M, A, M, I, P, I, M, A, M, I, P, I, M, A, M, I. Teman-teman bisa coba juga dengan P, I, am, I, P, I, am, I, P, I, am, I, P, I. Tentu teman-teman yang baru pertama kali belajar gitar, perpindahannya tidak secepat yang saya tadi. Ya, jadi memang harus sabar, karena tidak ada yang instan di dunia ini. Ya teman-teman, ini instan saja kita harus masak dulu dan menunggu waktu. Demikian juga kita belajar gitar ya teman-teman, harus sabar. Ya oke, saya hanya beri contoh, karena saya kenapa cepat melakukannya, karena biar cepat memberi contohnya teman-teman tidak terlalu lama untuk belajar. Ya. Nah teman-teman, sekarang teman-teman bisa gabungkan ketiga chord yang kita pelajari tadi. C, A minor, D minor. A minor, C lagi, A minor, D minor, C. Ya, entah apa dulu teman-teman boleh acak sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau misal dari D, C, terus A minor, lalu C lagi, lalu D minor, C, lalu A minor, lalu C. Boleh ya. Teman-teman untuk belajar chord bisa dipetik atau bisa seperti saya tadi, istilahnya digenjreng. Jreng, 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 masing-masing 2 kali ya. Atau dipetik. Sorry. Oke, bisa seperti itu teman-teman ya. Kita tadi sudah belajar C, A minor, dan D minor. Sekarang kita belajar satu lagi aja chord, yaitu G. Nah, G ini unik chordnya, karena disebut sulit, tidak juga, disebut mudah juga, tapi agak sulit ya. Nah, cara membuatnya adalah teman-teman, kalau belajar dari C, teman-teman bisa menggunakan C sebagai patokan untuk belajar G.
Nah, pindahkan dua jari yang atas dari C ini ke atas. Yang ini pindahkan ke atas. Ya, yang C ini yang dua jari ini, jari 2 dan 3 pindahkan ke atas. Oke. Lalu tambah kelingking di sini. Yang ini lepas, jari 2, jari 1 ini dilepas, kelingkingnya taruh di sini. Nah, ini G. Oke. Nah, cuman banyak yang kesulitan dengan posisi ini karena pertama jari kelingking kita memang masih belum kuat. Teman-teman bisa ubah bentuknya seperti ini. Ditukar. Ya, ditukar. Nah, terjadi pertukaran. Jadi seperti ini. Yang ini ditukar, yang ini tukar. Ya, jadi seperti ini bentuknya. Ini boleh. Ya. Oke ya, jadi ini lagi. Nah, seperti di diagram tadi, diagram yang saya buat, itu bentuknya jarinya saya pakai adalah yang ini, biar teman-teman tidak sulit belajar. Itu jari 1, jari 2, jari 3 di bawah. Ya. Oke. Di manakah letak kepala G atau bassnya G? Yaitu ada di sini. Dari mana taunya? Dari pelajaran fretboard tadi. E, F, G. Didapatkanlah kepala G itu di sini. Oke, teman-teman pastikan ini agak karena chordnya agak sulit, teman-teman bisa bongkar pasang 20 kali ya minimal ya, 2, 3, 4, 5 terus sampai 20 kali. Catat ya, 20 kali. Oke. Kita sudah mulai belajar sekarang sebuah putaran chord. Teman-teman kalau pernah mendengar lagu zaman dulu yang dibawakan oleh band namanya Kuburan, itu adalah pelajaran dasar gitar sebenarnya. Di tempat-tempat les gitar akan belajar hal yang sama, yaitu C, A minor, D minor, G. Ya, jadi teman-teman bisa belajar C, A minor, D minor, ke G, ke C lagi, A minor, D minor, ke G, ke C lagi, A minor, D minor, ke G, ke C lagi, A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Oke, sudah bisa jadi lagu ya. Nah, teman-teman, kita memang belum belajar lagu untuk pelajaran yang ini karena kita masih fokus di pembentukan chord atau kunci ya. Nah, teman-teman, sekarang kita coba padukan pelajaran yang minggu lalu dengan yang sekarang, tangan kanan tangan kiri ini. Jadi seperti ini teman-teman. Ya. Lalu mainkan G-nya. Ganti variasinya biar nggak bosan. P, I, M, A, M, I. Oke. Ya, sekarang ganti P, I, A, M, I, 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 ya. Oke. Dan selanjutnya coba juga ini. Teman-teman mungkin dengan Anggi yang latihan PAMI AMI ini banyak murid saya yang agak kurang suka, tapi saya bilang ini malah pelajaran yang PAMI AMI ini bagus untuk nanti belajar fingerstyle atau belajar pola-pola lagu pop. Contoh seperti ini, teman-teman kalau gini. Oke, ini belajar dari AMI. Ya, oke teman-teman, cukup pelajaran untuk belajar akustik gitar dari dasar ini bagian kedua. Nah, untuk selanjutnya saya akan buatkan video lagi mengenai chord dasar. Jadi nanti teman-teman akan belajar semua bentukan chord dasar, ada chord gantung, ya, chord yang bar chord yang bisa digeser. Ya, nanti teman-teman bisa ikuti video saya selanjutnya. Sebab itu teman-teman jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng agar teman-teman terus mengikuti pelajaran selanjutnya dari pelajaran ini. Oke teman-teman, ingat harus tetap semangat
tetap sabar dan terus konsisten untuk belajar. Teman-teman akan melihat hasilnya nanti. Teman-teman yang mendapatkan kesulitan dan ingin bertanya atau meminta pelajaran lain, teman-teman bisa direct message saya, chat saya di IG saya, atau tulis di komen di bawah ya. Saya akan mencoba untuk membaca, membalas, dan saya akan mencoba juga membuatkan video buat pertanyaan teman-teman, permintaan teman-teman, dan menjawab pertanyaan teman-teman. Oke teman-teman, semoga apa yang saya berikan bermanfaat, dan bagikan ke yang lain buat teman-teman juga sedang belajar gitar, agar kita sama-sama mendapatkan faedah dari video ini. Tetap semangat, selamat belajar, salam sang gitaris.